Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu minna. Para mahasiswa yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga kita senantiasa berharap kepada Allah agar kita dikumpulkan kelak pada hari kiamat nanti bersama orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah jadikan kehidupan mereka dengan sebaik-baik kehidupan. Pada pertemuan kali ini, kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Fatun ala Thariq, dan kita tiba pada bab tentang at-tatallu' ila sadarah wa talabur riyadah, menginginkan jabatan atau menginginkan kepemimpinan, atau kita singkat saja dengan istilah mabuk kekuasaan atau mabuk jabatan. Materi ini kita akan mulai ya. Yang pertama kita akan membahas tentang mafhum atau definisi tentang apa itu at-tatallu' ila sadarah wa talabur riyadah. Kemudian seperti apa hakikatnya di dalam timbangan Islam. Kemudian kita akan membahas pula sebab-sebab lahirnya sifat yang buruk ini, kemudian bagaimana dampaknya kepada dai dan juga kepada dakwahnya, dan yang terakhir adalah tentang bagaimana mengobati sifat tercela ini. Poin yang pertama kita akan memasuki tentang mafhum at-tatallu' ila sadarah wa talabur riyadah. Jika kita perhatikan dari sisi bahasa ya sekalian, maka secara bahasa tutlaqu as-sadarah fil lughah wa yuradu biha at-taqaddum aw at-tara'us ya. Jadi secara bahasa makna as-sadarah adalah posisi di depan atau posisi yang di atas ya, atau sebagai pemimpin, at-tara'us sebagai kepala. Idh hiya ma'khudatun min as-sadar alladhi huwa a'lam ya, muqaddam ala kulli syai', muqaddam kulli syai'in wa awwaluhu. Diambil dari bahasa as-sadarah atau as-sadr yang posisinya adalah atau yang bermakna tempat tertinggi atau segala sesuatu yang paling awal. Maka apabila kita mengatakan sadru nahar wal lail, sadru nahar wal lail maknanya adalah yang paling awal dari sisi waktu, baik di siang maupun di malam. Wa sadru syita'i was shaif, atau kalau kita katakan sadru syita'i was shaif, maksudnya adalah yang paling awal atau mengawali musim hujan atau musim panasnya. Ya. Jadi intinya ta'ni awwalu wa a'la kullu wahidin minhum. Maksudnya adalah kata sodar ini bermakna sesuatu yang di awal atau yang paling tinggi dari kedua-duanya tadi. Maka kalimat at-tatallu as-sadarah ya, as-sadarah ini juga ada demikian pula kata riyadah. Tadi as-sadarah, sekarang riyadah. Riyadah maknanya juga hampir sama, yaitu at-taqaddum atau as-sabaq lil-i'dad at-tahayyah, yaitu mempersiapkan, bersikap lebih awal ya dalam menyiapkan atau menyediakan segala sesuatu. Idhiya ma'khudatun minar raud wa huwa at-tarwid au fi'lu ar-ra'id ya, diambil dari kata ar-raud yang secara fi'ilnya adalah ar-ra'id,
fa'ilnya adalah ar-ra'id. Contohnya misalkan dalam kalimat taqul ba'asna ra'idan yarudu lana al-kala wal manzil. Ya. Maksudnya adalah kami mengutus ba'asna ra'idan. Ra'idan adalah pemimpin ya. Ba'asna ra'idan. Asal katanya dari ar-ra'du at-tara'ud ya. Jadi kita menyebut kata ra'id itu adalah pemimpin. Ba'asna ra'idan yarudu lana al-kala wal manzil. Kami mengutus pemimpin dalam rangka untuk mencari tanah yang subur ya, dan juga al-manzil, tempat untuk bermukim. Maka dari pembahasan ini kita mendapatkan makna bahwasanya as-sadarah, kemudian riyadah itu maknanya hampir serupa. Ya. Maknanya hampir serupa, ya, posisi paling tinggi atau menjadi posisi sebagai pemimpin. Maka secara istilah atau dalam istilah syar'inya, ammal muradu bi tatallu ila sadara wa talab riyadah hiya istilah asy-syar'i wa da'wi fi istilahi syar'i wa da'wi fa inna ma huwa ta'allaqul qalb bil imamah aw riyadah wa su'alu dzalika sarahatun awil qu'udi 'anil qiyami bil wajibi wa ada'ur risalah. Jadi secara istilah kata atau makna daripada at-tatallu ya ila sadara wa talabur riyada adalah keterpautan hati ya. Dengan apa? Keterpautan hati bil imamah. Keterpautan hati untuk ingin menjadi pemimpin ya. Awir riyada, ketua atau pemimpin ya. Wa su'alu dzalika sarahatun, dan caranya itu ya dia dengan cara meminta secara terang-terangan. Ya, tidak sembunyi-sembunyi, tapi memang meminta jabatan itu dengan terang-terangan. Meminta posisi itu dengan terang-terangan. Awil qu'udu 'anil qiyam bil wajib wa ada'ur risalah, dengan semacam ancaman atau alasan kalau dia tidak dijadikan sebagai pemimpin ya dia akan qu'ud, dia akan berpangku tangan dari kewajiban-kewajiban yang ditunaikan yang sebelumnya diembankan kepada dirinya atau ditunaikan bagi dirinya. Jadi ini adalah sikap yang sangat buruk di mana seseorang meminta jabatan dengan terang-terangan. Kalau tidak mau, ya dia akan ngambek, dia akan beralih untuk tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas dakwahnya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Inilah yang dimaksud dengan at-tatallu us-sadara wa talabur riyadah. Saya makanya mengistilahkan sebagai ya gila jabatan atau gila posisi ya. Gila menjadi pemimpin, gila menjadi yang berada di posisi di atas. Maka coba kita lanjutkan kembali dalam timbangan Islam seperti apa Islam melihat sikap seperti ini. Baik, Bapak sekalian, pembahasan tentang hal ini ya, gila jabatan ini dalam Islam ya adalah sesuatu yang syai' madmum ya, wa manhi anhu, termasuk sesuatu yang dilarang ya, sesuatu yang tercela dan dilarang dalam agama. Bal alaihi al-wa'id asy-syadid id yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalamnya terdapat ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang mengikuti jalan-jalan orang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wa la ahadan harasa alaihi." Kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang memintanya. Ya, thalabur riyadah. Tadi ya, meminta menjadi pemimpin. Dan tidak pula kepada orang-orang yang berambisi ya, wala ahadan ya harasa alaihi, dia sangat berambisi sekali kepadanya. Nabi mencela ya, dan tidak akan menyerahkan kalau ada orang meminta. Sekali lagi, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wala ahadan ya harisa alaihi.
dan harisa alaihi. Selanjutnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pesan kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah. Ya. Beliau katakan, la tas'alul imarah, fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin, ya, u'inta 'alaiha, wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, ya, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan diberikan taufik dan kebenaran tentunya. Akan ditolong oleh Allah kalau dia tidak meminta. Ya. Namun, ya, jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan menjadi sesuatu yang beban, ya, kepada dirimu, artinya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, maka Allah hanya akan memberikan ini sebagai beban kepada dirimu, tidak menjadikan pertolongan di dalamnya, akan menjadikan beban berat baik di dunia nanti maupun di akhirat. Ini sebagaimana hadis yang juga disebutkan di kitab ini oleh Dr. Said Muhammad Nur. Kemudian Dr. Said Muhammad Nur juga menukil kembali riwayat Imam Muslim, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Abu Dzar radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni, ya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasta'miluni, ya, mengapa engkau tidak menjadikan aku, atau tasta'miluni, menggunakan aku, maksudnya menggunakan aku, memberikan jabatan kepada diriku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaraba biyadihi ala mankibi, ya, fadaraba biyadihi ala mankibi tsumma qala, Nabi mendengar hal tersebut menepuk punggung Abu Dzar, lalu beliau menjawab, ya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun, ya, wa innaha amanatun, wa innaha yaumul qiyamati hizyun wa nadamatun, ya, illa man akhadaha bihaqqiha wa adal ladzi 'alaiha fiha. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, engkau orang yang lemah. Sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Ya. Innaha amanatun wa innaha yaumul qiyamah hizun wa nadamah, dan pada hari kiamat nanti dia akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil dengan haknya. Wa adzal ladzi 'alaihi fiha, dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan di dalam kepemimpinan atau urusan kepemimpinan tersebut. Maka tentu ini adalah wasiat-wasiat yang melarang Nabi kepada sahabat untuk meminta jabatan. Dan kalaupun diberikan jabatan, ya, kecuali dia menunaikan hak-haknya, apa yang seharusnya ditunaikan sebagai seorang pemimpin. Karena memang ini akan menjadi penyesalan berat pada hari kiamat nanti. Beratnya amanah ini akan dipikul oleh seseorang nanti pada hari kiamat. Juga pernah dikatakan kepada Yaqulul Miqdam bin Mu'id, ya, bin Ma'ad Yarqab, inna Rasulullah SAW daraba ala mankibihi, ya, suatu ketika Miqdad bin Ma'ad Yakrub meriwayatkan Nabi pernah menepuk punggungnya, summa qala lahu, mengatakan, aflahta ya qadim, engkau beruntung wahai qadim. Engkau beruntung wahai sahabat qadim, in mitta walam takun amiran, ya, apabila engkau mati dan engkau tidak menjadi penguasa. Atau beruntunglah engkau wahai, ya, qadim, maksudnya ya Miqdam, ya, itu panggilan untuk Miqdam, ya qadim, sama apabila engkau mati tidak sebagai seorang penguasa, wala kitaban wala arifan, juga tidak sebagai juru tulis atau sekretaris, atau tidak menjadi seorang yang terkenal. Karena posisi-posisi ini tentu amanahnya besar, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud secara marfu', ya. Ini disebutkan juga oleh Syekh dalam kitab tersebut. Maka Bapak sekalian, Syekh kemudian menyebutkan di dalam kitab ini tentang apakah
memang menjadi pemimpin itu sesuatu hal yang memang tercela, ya. Sesuatu hal yang tidak diharapkan, ya. Padahal di satu sisi ada beberapa nas yang menyebutkan, misalkan dalam Quranul Karim dalam surah Yusuf ayat 55, Nabi Yusuf meminta kepada raja, ya, untuk diberikan posisi tertentu di kerajaan tersebut, yaitu sebagai orang yang mengatur perbendaharaan kerajaan. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun amin. Ya. Jadikan aku bendaharawan negeri Mesir ini. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi alim, lagi mengetahui. Maksudnya adalah Nabi Yusuf ini pakar di bidang ekonomi, sehingga beliau mampu mengatur perbendaharaan kerajaan ketika menghadapi paceklik yang akan terjadi di negeri Mesir waktu itu. Nabi Yusuf meminta kepada raja untuk dijadikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Kemudian juga di dalam doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran Al-Karim seperti dalam surah Al-Furqan, ya. Di situ disebutkan ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, mendoakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka berdoa kepadanya. Walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang mengatakan rabbana, berdoa dengan mengatakan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ ada doa dengan kalimat waj'alna lil muttaqina imama, ya. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin. Di situ ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba yang saleh meminta dalam doanya agar diberikan posisi, dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu untuk menanggapi kedua hal ini, ya, kita sekali lagi kembali kepada pendapat para ulama, ya, bahwasanya meminta jabatan seperti ini, ya, sebenarnya hukumnya boleh apabila memang orang tersebut memiliki syarat-syarat yang memang sudah termaktub ke dalam dirinya, syarat-syarat yang memang sudah ada pada dirinya. Maka Syekh mengatakan, wa kadzalika su'alul muslim ar-riyadah wal imamah innama huwa su'alu lillahi wa laisa lil bashar. Seseorang itu boleh meminta kepemimpinan itu, ya, jangan memintanya kepada manusia, tapi mintanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Wal manhi anhu su'alul bashar. Yang dilarang itu adalah meminta kepada manusia. Tapi meminta kepada Allah, tentu ini suatu hal yang baik. Wa aidan hunaka, ya, farqun baina ayyatlubal muslim dzalika min rabbih hatta yakuna jahisan. Ini ada perbedaan antara seorang mukmin atau seseorang yang meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dia meminta sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala mempersiapkan dirinya, ya, wa mu'addan lisadil faragh 'indal hajah, ya. Mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin sampai dia memang jahisan, sudah siap. Siap, betul-betul siap untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Kemudian dia lakukan itu, ya, untuk menjadi wasilah, ya, wasilah kepemimpinan itu sebagai kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Maka itu diperbolehkan. Nanti para ulama juga membolehkan apabila seseorang memang sudah memiliki kelayakan pada dirinya, ya, tersemat dalam dirinya kepandaian, kecermatan, ya, terkenal sebagai orang yang amanah dan sebagainya, maka orang tersebut, ya, boleh mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, mencalonkan dirinya untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Tapi yang buruk di sini adalah seseorang tidak mengenal dirinya, tidak mengetahui tentang dirinya, tapi dia berambisi menjadi seorang pemimpin. Nah, maka di sini Syekh menyebutkan, ya, perbedaan antara seseorang yang mempersiapkan dirinya, kemudian Allah menyiapkan dirinya pula, dan dia memintanya kepada Allah, wa baina ayyadiluna iman summa yas'alu riyadah. Sementara
perbandingannya juga ya, kepada orang-orang yang dia hanya sekedarnya saja, dia banyak tidur, ya, kemudian dia meminta kepada Allah, diminta untuk dijadikan pemimpin, walam ya'khudhu bisabab wahid min asbabil qudrah 'alaiha wal qiyamu bihaqqiha. Sementara dia tidak melakukan sebab-sebab untuk mencapainya, ya, atau untuk mempantaskan dirinya menjadi pemimpin. Dia tidak mempersiapkan diri. Sementara yang pertama tadi, memang dia mempersiapkan diri, dia pun ahli di bidangnya. Maka ini dua hal yang perlu kita cermati. Maknanya adalah meminta untuk menjadi pemimpin, ya, itu diperbolehkan jika ya, seseorang pertama tidak meminta secara langsung. Ya. Yang kedua, dia mengetahui bahwa dirinya mampu. Apabila ketika dicalonkan, dia pun siap karena memang kemampuan yang ada pada dirinya. Maka orang-orang seperti ini, ya, dia memiliki kapasitas dirinya, mengetahui kekuatan dirinya, maka tidak mengapa dirinya mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Tetapi tentu menjauhkan diri dari sikap meminta-minta untuk menempati jabatan tertentu. Nabi Yusuf ketika itu memang melihat kondisi masyarakat di Mesir waktu itu memang dalam kondisi paceklik, dan beliau tahu bagaimana cara menanggulanginya. Ketika makanya beliau meminta dirinya oleh sang raja untuk dijadikan sebagai pemimpin karena beliau tahu di mana dan bagaimana caranya mengatasi persoalan ini. Dan Nabi Yusuf adalah seorang nabi, kepribadiannya tidak diragukan lagi, dan beliau memang orang-orang yang terpilih. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana sebab-sebab timbulnya sikap gila jabatan seperti ini. Yang pertama adalah ar-rugbah fitaharruri min sayyitarah wa sultanul akhirin. Jadi dia ingin, salah satu faktornya adalah ya, dia ingin lepas dari kekuasaan orang lain. Taharrur ya, min sayyitarati wa sultanil akhirin. Dia tidak mau berada di dalam koordinasi dari orang lain, atau dia tidak mau menjadi bawahan orang lain. Makanya dia pun memiliki ambisi untuk berada pada posisi yang tinggi seperti pemimpinnya atau seperti orang lain yang berada pada posisi pemimpin. Itu yang menjadi dorongan seseorang untuk memiliki sifat seperti itu. Jadi dia tidak mau dalam posisi sebagai anggota, dia paling malas menjadi anggota. Dia merasa kalau menjadi anggota itu menjadi rendahan. Makanya dia ingin terbebas dari itu semua. Makanya dia pun berkeinginan sekali untuk menjadi pemimpin, menjadi orang yang berada di atas. Yang kedua adalah ar-rughbah fi taksili ardun min a'radil hayati dunya. Tentu dia ambisinya adalah kekayaan duniawi. Ada sesuatu yang dikejarnya. Menjadi pemimpin itu karena memang gajinya besar, yang dikejarnya itu. Bukan karena dia ingin menyelamatkan umat dengan amanah yang dipegangnya. Yang ketiga adalah al-ghaflah an taba'ati sadarah wa riyadah, ya. Lalai. Dia lalai bahwasanya menjadi pemimpin itu, ya, atau sikap ingin menjadi pemimpin itu, ya, dampaknya ke depannya nanti ya, juga banyak. Karena itu dia akan memikul tanggung jawab yang besar. Jadi tidak mudah. Makanya Nabi SAW ya menyebutkan sebagaimana dilukiskan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib. Bagaimana Al-Bara' bin Azib pernah mengisahkan tentang, dan ini dinukil di kitab beliau ini, di kitab Syekh Syed Muhammad Nuh, Nabi SAW ya, kalau dalam posisi genting, Nabi SAW itu selalu berada di depan, dan para sahabat itu kalau dalam posisi genting sekali, ya, mereka berlindung di balik Nabi SAW, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, kunna idah marral ba'su walaqiyal qaumul qaum ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu. Jadi jika kondisi telah genting,
Atau jika di antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya telah saling berhadapan-hadapan, ya, maka kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kami yang lebih dekat dengan musuh kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bayangkan, ya, jadi pemimpin itu memang harus terdepan, ya, berat. Maka kalau orang mengetahui bagaimana dampaknya menjadi pemimpin, tentu dia akan berpikir ulang. Pernah suatu ketika dikisahkan, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penduduk Madinah semuanya pernah dikejutkan dengan sebuah suara yang besar, suara yang menggelegar. Semua penduduk Madinah mendengarkan itu, ya, maka para sahabat pun ketakutan. Setelah agak lama kemudian mereka mencoba untuk memberanikan diri keluar. Ternyata mereka mendapati dalam kegelapan, ternyata Nabi SAW sudah lebih dahulu hadir, ya, mencari di mana posisi letak suara tersebut. Nabi, ya, hadir dengan menghunus pedangnya. Masya Allah, ya. Jadi Nabi pun tahu, dan Nabi lebih berani daripada para sahabat karena dia seorang pemimpin. Masya Allah. Dan ini banyak sekali kisah-kisah seperti ini, ya, di zaman Nabi juga dan zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat, para masyarakat memuliakan, ya. Juga yang keempat adalah tentang al-ghaflah an awaqibit taqsir fi sadarah wa riyadah, ya, tidak menyadari risiko yang akan dihadapi akibat melalaikan amanat atau amanat kepemimpinan dan jabatan. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, ya, ma min abdin yastar'ihillah ri'ayatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ri'ayatihi illa harramallahu alaihi jannah. Ini fenomena pemimpin kita hari ini. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kepemimpinan, kemudian dia mati, sedang ia mati dalam kondisi dia ghashin li ri'ayati. Ghashin maknanya adalah menipu. Menipu kepemimpinan. Dalam kepemimpinannya adalah banyak sekali tipuan-tipuan yang dilakukan kepada rakyatnya. Maka dia illa haramallahu alaihi jannah. Pemimpin seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Maka berat, ya. Jadi pemimpin yang tidak amanah, apalagi suka membohongi umat, ya, kerjaannya hanya mencari pandangan umat saja, pandangan manusia, ya, pencitraan, ya, membohongi masyarakat dan sebagainya. Dan ini adalah potret-potret kepemimpinan banyak di hari ini. Ya, kita bisa saksikan hari ini kita berhadapan dengan kepemimpinan yang banyak sekali di dalamnya kebohongan-bohongan terjadi. Kebohongan-bohongan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian selanjutnya bahkan kepada hakim, ya, Nabi SAW pernah mengatakan man talabal qada al-muslimina hatta yanalahu summa ghalaba adluhu jurahu falahul jannah wa man ghalaba juruhu adlahu falahun nar. Barang siapa yang meminta jabatan bagi kaum muslimin sebagai hakim sampai ia memperolehnya, kemudian keadilannya mengalahkan kezalimannya, maka baginya surga. Dan barang siapa yang kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka nerakalah tempat ia kembali. Ini diantara hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahaya pemimpin, bahaya hakim yang mereka itu menjauhkan diri dari amanah yang sesungguhnya. Yang kelima adalah ar-rughbah fi tasalluti wa idlalil akharin, ya. Ambisi untuk dapat berkuasa sehingga nanti dapat merendahkan orang lain. Ini diantara sebab-sebab lahirnya sikap mabuk kepada jabatan, ya. Maka sikap ini pula memiliki dampak kepada dai, juga dampak kepada dakwahnya, ya. Yang pertama dampaknya itu, ya, al-hurmanu min taufiq wal unwanu ilahi.
dia diharamkan mendapatkan taufik, ya, bagi dirinya, diharamkan kepada taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala dan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ta'ridu nafs bil fitnah wa bittali il ghadab ilahi, ya. Malah mengundang fitnah dan menjerumuskan dirinya kepada fitnah dan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tadha'af al-auzar wal asqal, berlipat gandanya dosa-dosa dan juga tanggungan yang ada pada dirinya. Ini bagi aktivis dakwah, inilah akibatnya nanti, ya. Kemudian al-qatlu awin nafyi wat tasyrid fil ardh. Ya. Bisa jadi nanti akan terjadinya peperangan, bunuh-bunuhan atau pengusiran, ya. Pengusiran eksodus dari bumi atau dari suatu tempat, ya. Menyebabkan adanya pengusiran kaum, pengusiran suatu masyarakat dan sebagainya. Yang pertama, ya Pak sekalian, tentang al-hurmanu min taufiq wal unwan ilahi, akan dijauhkan dari taufik Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, menjerumuskan diri ke dalam fitnah, kemudian kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan kepada para sahabat, innakum satahrisuna 'alal imarah. Sungguh suatu saat nanti kalian akan berambisi kepada kepemimpinan. Wasatakunu nadamatan yaumil qiyamah, fa'imal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Maka kelak akan menyesal pada hari kiamat orang yang demikian, orang yang berambisi kepada kekuasaan. Baik sekali, kata Nabi, baik sekali wanita yang menyusui anaknya, dan buruk sekali wanita yang menyapih anaknya. Ini maksudnya adalah seseorang yang meminta jabatan kepemimpinan, yang mengurus kepemimpinan umat, ya. Nabi istilahkan seperti wanita yang menyusui bayinya, berarti dia amanah. Sementara wanita yang meninggalkan bayinya, dia tidak menyusuinya, ini adalah perbuatan tercela. Dia berbuat zalim kepada orang yang seharusnya dia tanggung. Begitu pula kepemimpinan. Dia akan menjadi bumerang pada hari kiamat nanti, akan menjadi sebab dia akan disiksa dalam neraka jahanam ketika dia lengah kepada amanah yang ditunaikan. Demikian pula dosa-dosa, ya, dosa-dosa yang akan terjadi pada dirinya. Makanya Nabi pernah bersabda, man 'ada ila dhalalah kana 'alaihi minal ismi mislu asam man ittaba'ahu. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini kan pemimpin. Pemimpin itu kalau dicermati, dia akan menjadi qudwah. Kalau ada yang mengikuti, dia akan mengikuti. Kalau ada yang mengikuti kebaikannya, kebaikannya bertambah. Kalau ada yang mengikuti keburukannya, bahkan dia menunjukkan keburukan-keburukan. Ya, seperti hari ini, ya, ada semacam pelegalan miras di 5 daerah, ya, di antaranya Papua, Sulawesi dan sebagainya. Daerah-daerah khusus, ya. Jadi yang dulunya tidak dilegalkan, sekarang industri miras di tempat-tempat tersebut dilegalkan. Ya. Bagaimana kalau nanti di tempat tersebut dilegalkan, ya, miras dilegalkan di tempat-tempat tersebut? Kan kita tidak bisa menutup kemungkinan pengiriman, ya, miras itu akan sampai ke tempat-tempat yang lainnya yang hari ini saja ditutup, tidak dijadikan sebagai perusahaan terbuka saja sudah seperti ini miras, apalagi kalau di tempat-tempat tersebut, ya, dibuka legalitas pabrik-pabrik miras. Anda bisa bayangkan seperti apa kerusakan yang akan terjadi. Jadi kalau ada pemimpin yang melegalkan seperti ini, maka dosanya akan sampai orang-orang yang ikut minum kemudian terdampak padanya, dia akan menjadi bagian dosa yang akan mengalir kepada dirinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang terakhir, terjadinya peperangan atau pengusiran atau eksodus, ya. Ambisi terhadap kekuasaan dan jabatan dapat terkadang mengakibatkan kudeta, pertikaian, peperangan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah dampak kepada amal dakwah. Dampak kepada amal dakwah ini juga cukup berat, ya.
Syekh menyebutkan min asari dzalika 'al amal al-islami kasratu takalif ya wa talut tariq. Dzalika anna safan yahwi fi qiyatihi mutatali'ina ila sadarah wa talibina liriyah. La yumkin ay yastaqimu abadan. Wa anna li hadha as-saf ay yastaqim wa fihi fi min aghratihim ad-dunya wa zukhrufuha wa bariquha wa zahratiha wa zinatuha. Mumassilan dzalika fi tatallu' ila al-munsib wa ta'alluq bihi. Jadi Syekh mengatakan di sini bahwasanya dalam amal dakwah Islami nanti banyak sekali dampak buruknya. Di antaranya adalah akan semakin beratnya beban dan bertambah panjangnya perjalanan dakwah. Kasratu takalif wa talut tariq. Akan bertambah panjangnya perjalanan dakwah kita ini yang dilakukannya. Karena memang suatu amal Islam tidak mungkin berjalan dengan baik jika para pemimpinnya bersikap ambisius atau ingin selalu menjadi pemimpin, sehingga amal Islamnya akan mudah dilanda kegagalan, ya. Jauh dari pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dunia sudah mengitarinya, dia cinta kepada dunia. Wa idan tahal amru bisafi ilal a'wajaj fa inna nasrallah minhu ba'id. Maka kalau seseorang sudah seperti ini, pertolongan Allah itu akan menjadi sangat jauh, ya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan wala yansurunallah may yansuruh, ya. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila kalian menolong Allah, Allah pasti akan menolong kalian dan akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Inilah yang terjadi pada salaful ummah. Ya, waqad fadhalna ila dzalika salaful hadhihi ummah ridwanullah ajma'in. Fakanu idza ta'akhkhara 'alaihim nasr yuradduna hadha at-ta'khir ila hubbid dunya wa ta'alluqi biha, summa yubadiruna bitaubah wa ruju' ila Allah fayanzilu bihim nasrah. Inilah yang terjadi pada generasi para sahabat dulu. Apabila mereka mendapati lamanya datangnya pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditunda-tundanya pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka akan mengembalikan urusan ini kepada takhir ila hubbi dunya, pada permasalahan hubbu dunia. Pasti ada di antara mereka yang mulai cenderung kepada dunia atau mulai terikat kepada dunia. Summa yubadiruna bitaubah. Setelah itu mereka kemudian berbondong-bondong bersegera untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, baru fayanzilu bihim nasrahu. Setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada mereka. Sebagaimana contoh kisah sahabat Amr bin Al-As dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ini disebutkan dalam kitab ini, di mana waktu itu dalam pembebasan negeri Mesir, Umar bin Khattab mendapatkan surat dari Amr bin As sebagai komandan perang yang ditugaskan untuk membebaskan Mesir. Betapa lamanya waktu itu, agak lama Amr bin As dengan 4.000 pasukannya menguasai Mesir. Maka Amr bin As meminta bantuan kepada Khalifah agar didatangkan bantuan tambahan. Maka Khalifah mendatangkan 4.000 pasukan kembali, ya. Dan dia menulis surat di dalamnya, wahai Amr bin As, saya mengirim pasukan tambahan dengan komandan yang nilainya sama dengan 1.000 orang. Jadi di 4.000 orang itu ada 4 komandan yang satu orangnya itu sama dengan 1.000 orang. Berarti kalkulasinya mengirim kurang lebih 8.000 personil. Ya, maksudnya adalah satu orang di antara mereka itu berkekuatan 1.000. Siapakah itu? Satu orang yang berkekuatan 1.000 orang. Yang pertama Zubair bin Awam. Ini manusia luar biasa. Ya. Kalau mereka berjihad ini, Zubair ini, ya, bisa menembus barisan musuh sendirian. Ya. Kalau tidak salah dulu pernah Kamakola pernah terjadi pada perang Yarmuk, ya, di mana Zubair ini menerobos sendirian pasukan dari awal sampai ujungnya. Nah,
itu manusia tumbang dengan pedang Zubair bin Awam. Begitu juga nanti kembali lagi sendirian dari ujung sampai ujungnya lagi, sampai sahabat ada yang ingin ikut bersamanya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan ternyata mereka tidak bisa mengikuti Zubair ini. Di tengah perjalanan mereka tidak bisa menembus sebagaimana Zubair menembus musuh-musuhnya. Tertinggal sahabat. Demikian pula Miqdad ibnu Amr. Ini juga manusia perkasa yang dirinya ini sangat kuat sekali fisiknya, sehingga oleh Umar bin Khattab disamakan dengan 1.000 orang. Demikian pula sahabat Ubadah bin Samit dan sahabat Maslamah bin Mukhallad. Ini 4 orang ini. 4 orang inilah yang kekuatannya sama dengan 4.000. Meskipun Umar hanya mengutus 4.000 orang, tetapi di antara mereka ada orang yang kekuatannya sama dengan 1.000, berarti mengutus 8.000. Seolah-olah Umar sedang mengutus 8.000 orang. Tapi ternyata ketika sudah diutus, Mesir pun tidak kunjung takluk. Mesir ini susah juga ditaklukkan, dikuasainya. Maka Umar kemudian mengirim kembali surat, mengkritik kepada Amr bin As. Kata beliau, aku heran betapa lambatnya sekali dirimu menguasai Mesir. Padahal kalian telah berperang dalam jumlah yang sangat banyak dan waktu yang panjang. Bukankah kalian ini setara dengan 12.000 orang? 12.000 itu maksudnya 4.000 pasukan di awal, 4.000 pasukan tambahan, dan 4 orang yang diutus oleh Umar bin Khattab yang setara dengan 1.000 orang. Jadi jumlah mereka sebenarnya 12.000. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, pasti terjadi keterlambatan penaklukan ini karena apa? Karena ada di antara kalian yang niatnya sudah tidak lagi niat untuk berjihad di jalan Allah. Ada niatan yang kemudian mengotori kalian. Maka Umar bin Khattab memerintahkan kepada Amr bin As dan kepada seluruh pasukan untuk membersihkan niat mereka, memperbaiki niatnya hanya kepada Allah, tidak menginginkan dunia sama sekali. Setelah itu baru mengadakan perlawanan pada hari Jumat. Diminta untuk menyerang pada hari Jumat, dan di sanalah kemudian Amr bin As berhasil menaklukkan negeri Mesir. Jadi pertolongan Allah itu datang, ternyata dari mana? Dari setelah para sahabat memperbaiki diri, kemudian bertaubat kepada Allah, memperbaiki niatnya, sampai datanglah pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini diantara kisah yang disebutkan oleh Syekh, yang menjadikan orang yang meminta jabatan ini memang akan memiliki dampak kepada dakwah Islam. Salah satu dampaknya adalah akan semakin lamanya pertolongan Allah itu datang kepada dirinya. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana kita memperbaikinya atau bagaimana kita mengobatinya. Syekh menyebutkan ada 6 cara untuk mengobati penyakit seperti ini. Yang pertama adalah dawamun nadhar fi sunnah an-nabawiyah. Kita harus selalu senantiasa mencermati, senantiasa melihat bagaimana Nabi SAW dalam sunnah perjalanan hidupnya terhadap sikap seperti ini. Dengan cara kita apa? Dengan cara mengkaji sunnah, belajar sunnah, belajar akhlak Nabi SAW, sikap Nabi kepada pemimpin dan sebagainya. Yang kedua, dawamut tadhkir bi taba'at hadzal amr. Senantiasa memikirkan bahwasanya gila jabatan ini dampaknya akan sangat besar, berat sekali dampaknya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah terus memberikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum yang beriman. Karena kita senantiasa harus mengingat-ingat, bahwasanya thalabur riyadah atau thalabu as-sadara ini perkara yang sangat buruk, dampaknya juga besar. Yang ketiga, at-ta'wid ala ta'ah, membiasakan diri terus selalu untuk dalam ketaatan kepada Allah.
Karena ini juga akan menolong kita dari buruknya sifat-sifat yang ada pada diri kita, dan kita akan tertolong oleh Allah dalam rangka mematikan sifat-sifat buruk ini. Maka dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, dalam kitab ini disebutkan oleh Syekh, dalam riwayat Imam Bukhari, tuba li abdin akhudha bi'anani farshihi fi sabilillah ash'atha ra'suh mukhbaratan qadamah in kana fil hirasati kana fi hirasah wa in kana fis saqata kana fis saqati. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, Nabi bersabda, beruntunglah orang-orang yang memegang kendali kudanya dalam melakukan jihad di jalan Allah, walaupun kusut rambutnya dan kakinya berdebu. Namun jika ia diberi tugas untuk menjaga, ia laksanakan dengan baik tugas tersebut. Dan jika dia diberikan tugas untuk mengawal di belakang, dia laksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, katakan tuba li abdin, beruntunglah orang-orang tersebut. Tuba, Nabi katakan beruntung, karena memang dia terbiasa untuk taat kepada ketaatan. Nabi perintahkan kepada seseorang untuk berada di barisan terdepan, para sahabat berada di depan. Demikian pula apabila ada yang diminta untuk menjaga kota Madinah ketika berperang, sahabat pun rela untuk menjaga kota Madinah, tidak ikut berperang karena memang ditugaskan di sana. Pembagian tugas seperti ini, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini sangat berpotensi besar seseorang untuk terjaga dari sifat yang buruk, termasuk sifat gila jabatan seperti ini. Yang kelima adalah at-tadhkir bi siratis salaf. Yang keempat adalah ar-rifqu fil muamalah, sikap lemah lembut dalam bergaul, Sikap lemah lembut, sikap sayang menyayangi ini juga akan mengurangi seseorang dalam sikap ingin jabatan. Kemudian kelima, at-tadhkir bi siratis salaf, senantiasa mengingat-ingat perjalanan hidup generasi salaf, generasi awal dulu, salafus saleh, dan sikap mereka terhadap kekuasaan. Kita ingat-ingat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima sebagai khalifah, menerima jabatan sebagai khalifah. Dalam khutbahnya beliau tidak menyatakan dirinya paling hebat, tidak menyatakan bahwa aku adalah orang yang paling utama, tidak. Bahkan bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya ini semua adalah sesuatu yang amanah yang berat yang dipikulkan kepada dirinya. Maka demikian pula nanti Umar bin Khattab, demikian pula nanti Umar bin Abdul Aziz, para pemimpin-pemimpin itu telah sukses dalam menunaikan jabatannya dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya, sehingga timbul maslahat yang besar pada zaman-zaman tersebut. Maslahat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Beliaulah yang memadamkan pemberontakan di masanya. Bisa kita pastikan apabila pemberontakan tersebut tidak dapat dihadapi, Islam akan sudah dari awal hilang. Tetapi akibat Abu Bakar As-Siddiq dengan mujahadahnya, mereka memimpin kaum muslimin, menggerakkan kaum muslimin, mengatur kaum muslimin, bahkan ikut turun langsung dalam berjihad. Masya Allah, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kejayaan pada masa-masa jabatannya. Demikian pula pada masa Umar, Masya Allah. Hampir separuh dunia sudah berada dalam genggaman kekhilafan Umar bin Khattab. Demikian pula pada masa Umar bin Abdul Aziz. Inilah tokoh-tokoh kepemimpinan yang menjadi sinar dalam sejarah Islam. Maka seseorang yang menginginkan kepemimpinan hendaknya dia membaca pula kisah-kisah tersebut, membaca perjalanan hidup mereka yang jauh dari duniawi, jauh dari keburukan hidup. Kita bisa bayangkan sahabat Umar bin Khattab tidurnya terbiasa tidur di bawah pohon. Seorang Amirul Mukminin yang kekuasaannya begitu luas, sampai-sampai utusan Raja Romawi takjub melihat tempat tidur Umar yang hanya beralaskan debu, melihat tempat kediaman Umar yang sangat kecil, melihat kaum muslimin dengan kesederhanaannya, sementara mereka terbiasa di kerajaan Romawi hidup bergelimangan harta, baik pemimpinnya, pembesar-pembesarnya, prajuritnya, mereka berlomba-lomba dalam duniawi.
Kemudian terakhir yang keenam adalah at-tadhkir bi makanati wa manzilati dunya minal akhirah. Senantiasa mengingat-ingat tentang kedudukan posisi dunia dari negeri akhirat. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mad dunya fil akhirah." Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti apa? Seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya di laut. Kemudian perhatikanlah, falyanzur bima yarji. Celupkan tangan Anda ke laut yang luas, samudra lautan yang luas itu, kemudian angkat. Yang menempel di jari Anda itulah dunia. Sementara lautan, samudra luas itulah negeri akhirat. Jadi memang tidak bisa dibandingkan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu seandainya di dunia ini ada kebaikan, maksudnya Allah melihat di dunia ini ada sesuatu yang berharga di sisi Allah, maka Allah itu tidak akan memberikan orang kafir itu minuman, ya, seteguk minuman pun tidak, kalau dunia itu ada harganya. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya, Allah berikan saja itu kepada orang kafir. Mau ambil sebanyak-banyak silahkan, kata Allah. Tidak berharga sama sekali pada diriku dunia itu. Maka Nabi katakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah." Kalau dunia ini di sisi Allah ada harganya, yang harganya itu seharga sayap seekor nyamuk. Ya. Artinya ada harganya lah, meskipun sedikit. Kalau ada harganya. Masa kafiran minha syurbatama. Ya. Allah tidak akan memberikan izin kepada orang-orang kafir untuk meminum seteguk air minum pun. Ya akhi, hanya seteguk air minum saja. Itu Allah akan haramkan. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah. Kalaupun ada nilainya seberat nilai sayap nyamuk saja, ya, itu sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak akan memberikan makan orang miskin, orang kafir, meskipun hanya seteguk air minum. Kalau ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan orang-orang kafir menikmatinya. Nah, sementara orang-orang muslimin, ya, dia memiliki pandangan jauh bahwasanya akhirat jauh lebih besar dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Inilah pembahasan terkait dengan gila jabatan atau tatallu ila saudara wa talab riyadah, dan kita sudah menyelesaikan di bab ini. Barakallahu fikum. Ya, mari semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dalam dakwah ini dari sikap seperti ini, dan Allah Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk terus talabul ilmi, bermujahadah, berbaiki diri, menjauhkan hal-hal yang buruk dari diri kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.